Serangan udara oleh militer Israel yang merenggut lebih dari 500 nyawa di Gaza telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Hizbullah dari Lebanon bersama Hamas di Gaza segera menanggapi dengan meluncurkan serangan balasan menggunakan roket. Tindakan ini menunjukkan runtuhnya gencatan senjata yang telah lama diupayakan, sekaligus mengisyaratkan bahwa deeskalasi di Timur Tengah kini bergeser ke arah eskalasi konflik yang kian mengancam stabilitas kawasan. Kepanikan di kawasan ini sebenarnya bermula dari sebuah serangan mendadak yang dilakukan oleh militer Israel pada 18 Maret lalu. Serangan itu terjadi pada saat warga Gaza tengah sibuk menyiapkan hidangan sahur yang berakibat pada kehilangan ratusan nyawa dalam sekejap. Menurut pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kegagalan gencatan senjata disebabkan oleh penolakan keras Hamas untuk melepaskan para tawanan yang ditangkap dari Israel, serta ketidakterimaan Hamas terhadap tawaran-tawaran perdamaian yang diajukan oleh utusan Presiden Amerika Serikat, Steve Witkoff, bersama dengan para mediator lainnya. Akibat serangan tersebut, Israel tak hanya menerima kecaman tajam dari para pemimpin dunia dan berbagai organisasi internasional, tetapi juga berhasil menghidupkan kembali ketegangan yang sempat mereda di kawasan Timur Tengah. Hamas dan kelompok militan lain yang tergabung dalam poros perlawanan tidak tinggal diam. Mereka bertekad untuk segera bangkit dan melancarkan aksi perlawanan sebagai bentuk respon terhadap penderitaan yang dialami oleh rakyat Gaza. Dalam aksi lanjutan, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah melancarkan serangan balik dengan menjatuhkan roket M90 ke Tel Aviv, wilayah yang terletak jauh di dalam area pendudukan. Pihak militer Israel kemudian mengonfirmasi bahwa 3 proyektil telah ditembakkan ke wilayah tengah negara itu. Akibatnya, sirene peringatan pun kembali berkumandang setelah lama terdiam akibat gencatan senjata. Menurut keterangan militer Israel, serangan ini merupakan yang pertama sejak dimulainya gencatan senjata, yang kemudian menandai dimulainya kembali konflik antara Hamas dan Israel dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Setelah serangan udara Israel yang merenggut lebih dari 500 nyawa warga sipil Gaza, Hamas awalnya menahan diri untuk tidak langsung melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Langkah ini diambil agar mediator punya ruang waktu lebih untuk mendesak Israel menghentikan serangan yang terus berlangsung di Gaza. Namun, karena serangan Israel terus berlanjut dan korban terus bertambah, Hamas akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak bisa terus diam dan harus melancarkan aksi balasan. Di sisi lain, Hamas ternyata tidak bertindak sendirian. Hizbullah di Lebanon pun ikut menunjukkan solidaritas dengan perlawanan terhadap Israel. Menurut laporan militer Israel, Hizbullah telah menembakkan sedikitnya 6 roket ke arah komunitas perbatasan Israel di wilayah utara, khususnya di sekitar Metula pada hari Sabtu pagi. Ini merupakan kali pertama Hizbullah melancarkan serangan ke wilayah Israel sejak diberlakukannya gencatan senjata. Alih-alih menahan diri untuk mencegah meluasnya konflik, Israel merespon dengan serangan berulang-ulang. Militer Israel mengungkapkan bahwa mereka telah melancarkan 2 gelombang serangan udara menargetkan puluhan lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon, termasuk situs-situs peluncur roket. Selain itu, kantor berita nasional resmi di Lebanon melaporkan bahwa militer Israel menggunakan artileri untuk menyerang distrik Nabati di selatan dan kota Qiyam, serta menembakkan senjata otomatis ke desa-desa perbatasan seperti Hula, Markaba, dan Kfar Kila. Akibat serangan tersebut, 2 warga sipil Lebanon tewas dan lebih dari 12 orang mengalami luka-luka. Tak lama kemudian, aksi militer Israel di Lebanon memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Abul Gheit, menyatakan dukungan penuh kepada Lebanon yang menghadapi agresi Israel, seperti yang diungkapkan saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Raji. Mengenai pertanyaan apakah rangkaian peristiwa ini akan benar-benar membawa eskalasi konflik di Timur Tengah semakin meluas, jawabannya adalah ya. Jika pola serangan dan respon kekerasan yang terjadi saat ini terus berlanjut tanpa adanya upaya mediasi dan intervensi diplomatik yang efektif, maka potensi konflik yang meluas ke seluruh kawasan sangat nyata.
Situasi yang kian memanas ini menunjukkan bahwa tanpa adanya titik balik yang signifikan, eskalasi konflik di Timur Tengah dapat berkembang secara regional, bahkan berpotensi menyebar ke skala yang lebih luas. Kembalinya serangan udara oleh militer Israel di Gaza membawa dampak yang sangat meresahkan, karena kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut semakin terpuruk. Terlebih lagi, langkah Israel yang menerapkan blokade ketat terhadap bantuan kemanusiaan membuat situasi di Gaza semakin mencekam, seolah-olah wilayah itu berubah menjadi penjara terbuka yang paling menyiksa di dunia. Yang lebih menyedihkan, Israel telah meledakkan satu-satunya rumah sakit khusus perawatan kanker di Gaza, beserta sekolah kedokteran yang berada di sebelahnya. Tindakan ini langsung menuai kecaman keras, mengingat militer Israel kembali menargetkan fasilitas medis, sesuatu yang jelas dilarang oleh hukum humaniter internasional. Insiden tersebut terjadi bersamaan dengan pengumuman perluasan operasi Israel di koridor Netzarim yang berdekatan dengan rumah sakit, serta penerapan blokade total terhadap pergerakan di Jalan Salah al-Din. Ironisnya, rumah sakit tersebut memiliki peran krusial dalam memberikan perawatan kepada para korban serangan yang terus bertambah. Walaupun Israel telah melanggar aturan peperangan dalam berbagai kesempatan, negara tersebut masih berusaha membenarkan serangan terhadap rumah sakit persahabatan Turki-Palestina. Pihak Israel menyatakan bahwa fasilitas medis itu digunakan oleh Hamas. Namun, klaim tersebut terus berulang tanpa disertai bukti konkret yang mendukung bahwa rumah sakit tersebut benar-benar difungsikan oleh kelompok tersebut. Terlepas dari perdebatan apakah tindakan Israel termasuk pelanggaran aturan perang, negara tersebut tidak lepas dari kecaman, baik itu dari komunitas internasional maupun dari masyarakatnya sendiri. Keluarga-keluarga sandera yang masih ditahan oleh Hamas mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan pemerintah Israel untuk menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata. Bagi mereka, langkah itu sama sekali tidak dapat diterima, karena tampaknya Israel mengabaikan penderitaan para sandera demi meneruskan serangan yang justru mengorbankan nyawa mereka. Bagi keluarga sandera, tindakan ini merupakan sinyal pahit bahwa harapan untuk membawa pulang orang-orang tercinta semakin menjauh dari kenyataan yang ada. Di tengah gelombang kecaman situasi di Israel kian memanas, ribuan warga turun ke jalan untuk menentang kebijakan Perdana Menteri Netanyahu yang dianggap kontroversial dalam demonstrasi besar-besaran. Puluhan ribu massa menuntut diterapkannya gencatan senjata baru di Gaza. Pemicunya adalah langkah Netanyahu yang berencana memecat Ronen Bar, Kepala Badan Keamanan Internal, guna menghentikan penyelidikan terhadap para pembantu yang diduga terlibat dalam pelanggaran keamanan nasional, termasuk tuduhan kebocoran dokumen rahasia ke media asing dan kasus Qatargate. Tindakan ini memicu kemarahan massal, sehingga ribuan warga Israel turun ke jalan untuk menolak tegas kebijakan tersebut. Tak hanya mendapatkan kecaman dari dalam negeri, Israel juga mendapat sorotan keras dari sejumlah negara berpengaruh di Timur Tengah terkait peristiwa di Gaza. Iran misalnya, selalu vokal mengkritik langkah-langkah Israel. Pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran bahkan menuding Amerika Serikat sebagai penyebab berlanjutnya konflik di Gaza. Kritik juga datang dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang mengecam dimulainya agresi baru oleh pasukan pendudukan Israel serta pengeboman langsung ke wilayah yang dihuni warga sipil. Sementara itu, Mesir yang selama ini berperan sebagai mediator di Gaza menyebut serangan udara Israel ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap gencatan senjata. Di kancah internasional, Rusia pun turut memberikan respon atas kekejaman yang terjadi di Gaza. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia telah mengeluarkan peringatan akan kemungkinan terjadinya spiral eskalasi pasca serangan Israel. Ia menegaskan bahwa Rusia memantau situasi dengan sangat cermat sambil berharap agar kondisi segera kembali ke jalur perdamaian. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyuarakan keprihatinan mendalam dari Beijing, menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk situasi dan berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan berskala lebih besar.